Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari yang subtema 2 pembelajaran 1-3 ya, tentang peran Indonesia dalam ASEAN ya nak ya, kemudian kerjasama ASEAN di bidang politik, ada keragaman ekonomi ya, kemudian ciri-ciri poster, cara menghemat energi listrik itu seperti apa. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, langsung kita mulai ya. Nah, di sini yang pertama ada dampak globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Kan pasti udah paham ya, globalisasi itu merupakan mendunianya suatu hal. Itu adalah globalisasi. Nah, di sini ada dampak positif dan negatifnya. Nah, yang baik dan yang buruk itu seperti apa? Nah, di sini yang pertama ada dampak positifnya. Ya, jadi yang pertama meningkatkan etos kerja yang tinggi. Jadi etos kerja itu semangat ya nak ya, semangat kerja yang tinggi. Bekerja keras, jiwa kemandirian, rasional, dan sportif. Kemudian dapat memperoleh modal yang lebih banyak dan teknologi yang lebih canggih. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien. Tingkat kehidupan yang lebih baik, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Nah, jadi yang seperti yang meluasnya pasar ya untuk produk dalam negeri itu tadi itu dampak globalisasi ya, karena kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, maupun transportasi. Nah, kemudian cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, kalian kan sekarang kalau misalnya cari referensi ya, tinggal cari aja di Google, ketik apa yang mau dicari. Nah, semuanya keluar. Nah, kalau dulu mau cari referensi itu harus datang ke perpustakaan, kita harus baca. Nah, makanya sekarang kenapa budaya membaca itu kadang kan sekarang kita lihat budaya membaca itu berkurang. Nah, makanya sekarang ditingkatkan kembali untuk budaya literasi atau membaca untuk anak-anak ya. Jadi sejak dini harus sudah diterapkan. Nah, kemudian berkembangnya turisme dan pariwisata. Nah, karena ada kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi ya. Sekarang kan misalkan ngiklanin tuh atau kita foto nah di sini. Nah, tiba-tiba viral dan sebagainya, tempatnya akhirnya gimana? Banyak dikunjungi oleh wisatawan ya nak ya. Nah, seperti itu. Meningkatkan pembangunan negara. Jadi kalau misalnya semua ya poin A sampai I itu tadi berjalan dengan baik, nah itu nanti akan meningkatkan pendapatan negara yang akan bisa untuk meningkatkan pembangunan negara ya. Jadi kok bisa sih Bu Vita misalnya saja kalau berkembangnya turisme dan pariwisata itu aja ya nak ya. Itu kan kalau turis datang ke sini ya, devisa negara atau pendapatan negara itu akan bertambah. Nah, makanya bisa untuk meningkatkan pembangunan seperti itu. Oke, berikut. Nah, kemudian selain ada yang dampak positif, sekarang dampak negatif. Jadi dampak yang buruk ya karena adanya globalisasi itu apa saja. Nah, yang pertama di sini makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui televisi, internet maupun media lainnya yang banyak ditiru oleh masyarakat. Nah, maka dari itu kita harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang bisa ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru. Itu wajib ya.
Nah, kemudian makin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Jadi misalnya mungkin sekarang banyak ya nak ya, ada yang ada yang kesusahan, tidak dibantu, malah hanya difoto dan sebagainya, yang menolong hanya segelintir atau hanya beberapa orang saja. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik untuk bermitra dengan perusahaan luar, sehingga industri dalam negeri sulit berkembang. Nah, kemudian terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Nah, ini akibat pengaruh dari berkembangnya teknologi ya nak ya, kayak gitu. Kemudian terjadi sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Jadi banyak yang egois ya, intinya kayak gitu. Itu nggak boleh juga. Nah, kemudian adanya sikap sekulerisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Nah, itu nggak boleh ya. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Dan yang terakhir, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Nah, berikutnya, perkembangan pasar tradisional di era globalisasi. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, ini kata ya atau makna yang sudah kita pahami dari dulu ya, ini dari zamannya Bu Vita SD. Pokoknya tempat bertemunya penjual dan pembeli adalah atau disebut, pasti jawabannya adalah pasar ya. Pada zaman dahulu, pasar tradisional menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, di era globalisasi saat ini, teknologi berkembang sangat pesat. Keberadaan pasar tradisional mulai tersaingi oleh pasar modern yang lebih menarik, bersih, dan terkadang harga lebih murah. Nah, di beberapa daerah, ini juga sudah dikembangkan konsep pasar modern berbentuk minimarket. Nah, kayak Alfamart, Indomart, kayak gitu ya nak ya. Yang berpengaruh terhadap toko-toko kelontong yang dibuka oleh masyarakat sekitar di rumah-rumah. Nah, itu memang benar, itu pengaruh banget. Karena apa? Toko-toko kelontong itu akhirnya pembelinya itu akan berkurang karena pembelinya lebih tertarik ke minimarket yang tinggal pilih. Mungkin ada pilihnya kan pasti pilih sendiri ya nak ya. Kalau ke Alfa maupun ke Indomaret kan kalian seperti itu. Belum nanti ada diskon dan sebagainya kan kayak gitu. Padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya sih harganya lebih murah di toko kelontong ya daripada di minimarket. Kalau menurut Bu Vita ya itu seperti itu. Nah, kemudian kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi pasar tradisional untuk lebih meningkatkan kualitas. Jadi supaya pembelinya lebih banyak lagi itu seperti apa? Nah, berarti yang pertama kita harus meningkatkan kualitas. Karena di pasar modern itu mereka yang dijunjung tinggi adalah kualitas kayak gitu. Nah, bukan hanya kualitas fisik tetapi juga kualitas pelayanan agar pasar tradisional bersaing di tengah persaingan ekonomi global. Jadi bukan barangnya saja tetapi pelayanannya itu juga harus ditingkatkan supaya bisa bersaing dengan pasar modern kayak gitu. Nah, kalian kalau di pasar modern kan mesti selamat datang di Alfamart, selamat datang di Indomart, selamat berbelanja, kalau sudah selesai terima kasih, silahkan datang kembali. Nah, kayak gitu, itu namanya kualitas pelayanan. Jadi harus ramah dengan semua pembeli, karena pembeli itu adalah raja, kayak gitu ya. Oke, nah ini Bu Vita punya gambarnya, ini pasar tradisional. Mungkin kalau kalian ke pasar Ciracas ya, nah pasar Ciracas itu kan termasuk pasar tradisional. Cuman kalau Bu Vita lihat kan udah agak bersih ya nak ya. Kalau di kampung modelnya masih seperti ini. Nah, seperti gambar yang Ibu tampilkan ke kalian ini. Nah, kemudian ini yang bentuknya pasar modern. Jadi biasanya dia banyak promo-promo atau diskon-diskon seperti ini. Jadi untuk menarik daya beli masyarakat.
Oke, berikutnya. Membaca teks tentang narkoba. Nanti silahkan ya baca teks Gerakan Nasional Keluarga Indonesia Bebas Narkoba ya, yang di buku kalian. Kemudian nanti untuk pertanyaannya silahkan bisa dipelajari sendiri ya nak ya. Nah ini yang pertanyaannya. Kemudian berikutnya brosur. Nah apa sih brosur itu? Brosur adalah salah satu media yang digunakan untuk promosi. Brosur itu harus menarik pembaca agar mempunyai ketertarikan dan tindakan untuk membeli produk kita. Nah, beberapa yang harus diperhatikan dalam membuat brosur. Yang pertama ya, tentukan siapa yang akan membaca brosurnya. Misalnya, kalau ibu-ibu, oh ini khusus untuk ibu-ibu brosurnya, berarti nanti kata-katanya juga harus sesuai dengan dunianya ibu-ibu seperti itu ya. Kemudian gunakan kata-kata yang mempengaruhi. Jadi dia yang bersifat slogan ya nak ya, yang mengajak ya. Misalkan ayo, buruan dan sebagainya. Kemudian pilihlah foto produk yang menarik. Nah ini wajib ya. Jadi kalau tampilannya saja sudah nggak menarik, otomatis pembaca ya itu pasti udah males, nggak ada minat untuk membaca brosur tersebut. Jadi diusahakan kalau membuat brosur itu harus menarik tampilannya seperti itu. Berikutnya ya, membuat brosur. Nah ini caranya membuat brosur, nanti bisa dibaca ya di buku kalian ya. Nah ini contohnya. Oke, berikutnya cinta produk Indonesia. Nah, kalau cinta produk Indonesia, Bu Vita sudah sering kali ya. Itu kaitannya nanti di sila yang ketiga ya. Mencintai produk asli buatan Indonesia adalah hal yang sangat penting baik untuk lingkungan maupun ekonomi negara. Secara lingkungan, impor barang berarti menggunakan energi lebih banyak karena perlu sarana transportasi untuk mengirimnya. Apalagi jika bahan bakunya berasal dari Indonesia, diperlukan sarana transportasi yang lebih banyak. Nah, hal ini nanti sangat mungkin terjadi karena negara kita adalah negara penghasil berbagai bahan mentah, baik untuk industri elektronik dan mesin maupun industri makanan dan keperluan rumah tangga. Kalian kan pasti paham ya, kita kaya akan hasil pertanian, kaya akan hasil tambang, ya enggak? Nah, kemudian banyaknya barang impor itu menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi lemah. Ya, karena kita ngambil kan, kalau kita menjual itu nantinya akan meningkatkan pendapatan negara kita, akan meningkatkan devisa negara seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal itu sebaiknya kita mengimpor bahan baku daripada mengimpor barang jadi. Ya, akan lebih baik lagi jika produk Indonesia bisa diekspor ke negara lain. Nah, kemudian program kampanye cinta produk Indonesia itu ya tujuannya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Nah, makanya mulai sekarang kalian harus bisa mencintai produk dalam negeri atau cinta produk Indonesia, karena Bu Vita lihat juga tidak kalah kok kualitasnya ya. Oke, berikutnya. Menemukan kosakata baku dan tidak baku. Nah, ini kalian ngerti ya. Nanti silakan dibaca teks listrik dan globalisasi, kemudian kalian tuliskan kata tidak bakunya dan penulisan kata bakunya seperti apa. Misalkan ini yang pertama ada listrik. Nah, itu seharusnya listrik. Nah, nanti silahkan dicari ya. Yang ini nanti silahkan dikerjakan ya nak ya. Oke, berikutnya. Tugas hari ini, silakan kerjakan Ayo Berlatih halaman 84. Ayo mencoba halaman 97 sampai 98. Itu kalian hanya membuat konsep brosurnya. Kalau nggak salah 4 poin ya, itu ada 4 nomor.
Jadi tidak usah membuat brosurnya, cukup membuat konsepnya saja. Kemudian ayo berlatih halaman 101 sampai 102, ini yang kata baku dan tidak baku tadi. Dan yang terakhir, soal latihan akhir subtema 2 halaman 104 sampai 107, yang Romawi A dan Romawi B. Ya. Oke, nah Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Seperti biasa, kalau kalian nanti masih ada yang bingung dan ada kendala, kelas 6A silahkan tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B ke Bu Mega, ya. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan, ya nak. Dan lebih ditingkatkan lagi belajarnya karena kita minggu besok melaksanakan PTS. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.